Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid dharain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Lanjut lagi pembahasan kita yang sebelumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan serius berkenaan dengan kewajiban suami di dalam merealisasikan atau melaksanakan hak-hak wanita yang diperistrikannya. Untuk menjelaskan hal itu, di sini kita akan coba kemukakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kasura laisa fi nafsihi an yuaddiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yuaddi ilaiha haqqaha laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah menyatakan, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan mas kawin atau mahar, baik dalam jumlah besar atau kecil, akan tetapi di dalam hatinya tidak ada niatan untuk menunaikan atau memenuhi hak-hak istrinya itu, maka dia telah berkhianat, telah berbohong. Apabila sang suami itu mati dan belum menunaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak istrinya tersebut, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan menanggung dosa zina. Jadi dianggap sebagai pelaku zina. Maksud dari hadis ini ialah bahwa menafkahi istri merupakan sebuah kepastian, sebuah keniscayaan bagi para suami. Secara simbolik, tanggung jawab itu dilambangkan dengan pemberian mahar atau mas kawin saat proses akad nikah. Dengan kata lain, mas kawin adalah tanda simbolis atau kesiapan suami untuk memberi nafkah kepada istri beserta anak-anaknya nanti. Oleh karenanya, mas kawin tidak harus banyak, karena hal itu hanya lambang atau simbol belaka. Lebih dari itu, karena mas kawin bukan menentukan harga dari seorang perempuan. Ya, ingat, bukan menentukan harga dari seorang perempuan, dan bukan pula akad jual beli perempuan. Ingat, jangan salah paham. Selanjutnya, jika sang suami tidak memberikan hak-hak wanita tersebut, maka laki-laki itu dianggap sebagai pelaku zina, dan kelak pada hari kiamat dia menghadap dengan menanggung dosa perzinahan. Na'udzubillah. Dalam hadis lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk
perihal sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki di dalam upaya memenuhi hak-hak seorang istri. Hadis tersebut berasal dari Sayyidah Aisyah atau istrinya Nabi kita, yang kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Imam Hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna, paling elok imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya kepada keluarganya. Adapun kata akhlak yang berarti keluhuran budi pekerti di dalam hadis tersebut tidak dapat lepas dari konteks kalimat setelahnya, yakni paling lembut sikapnya, paling santun kepada keluarganya. Maksudnya adalah bahwa suami harus berakhlak baik, mencontohkan yang baik, menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya, dan berperilaku bijak dalam merealisasikan kewajibannya serta dalam mengejawantahkan atau mengaplikasikan hak-hak istri. Kendati kata keluarga di sini memberikan pengertian yang luas, yakni melibatkan banyak unsur yang termasuk di dalamnya anak, ibu, bapak, dan kerabat dekat. Namun, di dalam konteks ini, istri sudah barang tentu mendapatkan prioritas utama, sebab dialah yang berfungsi sebagai pendukung utama bagi terciptanya sebuah keluarga. Oleh sebab itu, kondisi etik atau selayaknya yang positif sebagaimana telah disebutkan dalam hadis tadi perlu mendapatkan penekanan khusus dalam pembicaraan mengenai kewajiban suami untuk mewujudkan hak-hak istri sehubungan dengan fungsi itu sendiri. Dan hadis serupa pula yang telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, yakni istri, anak-anak, dan kerabatnya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluargaku. Nah, jadi Rasulullah memberi gambaran atau menegur kita agar mencontoh beliau di dalam kesehariannya. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad cukup tegas juga dalam menganjurkan kewajiban etik seorang suami terhadap istri. Khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu sekalian terhadap istriku. Selain itu, dalam kehidupan berumah tangga, cobaan, ujian merupakan hal yang biasa terjadi. Sang suami akan mendapatkan cobaan dari istri, begitu pula sebaliknya, ataupun cobaan yang berasal selain dari mereka berdua. Untuk itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu isyarat, petunjuk agar seorang suami bersabar hati di dalam menghadapi cobaan istrinya. Begitu pula istri harus kuat menghadapi cobaan dari suami. Ya, dengan demikian mereka berdua dapat melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan ajaran agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.